Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, bertemu lagi dengan Ibu pada video pembelajaran kali ini. Sebelumnya jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan pada video berikutnya. Kita akan belajar tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 2, penemuan dan manfaatnya, pembelajaran 6. Untuk meningkatkan konsentrasi saat belajar, kita harus memelihara kesegaran jasmani. Dengan konsentrasi yang baik, banyak hal yang akan kita peroleh. Baik, sekarang baca informasi berikut ini untuk memperkaya pengetahuanmu tentang sejarah penemuan beberapa cabang olahraga. Judulnya, Sejarah Penemuan Badminton. Nama badminton berasal dari sebuah rumah atau istana di kawasan Gloucestershire, sekitar 200 km sebelah barat London, Inggris. Badminton House, demikian nama istana tersebut, menjadi saksi sejarah bagaimana olahraga ini mulai dikembangkan menuju bentuknya sekarang. Di bangunan tersebut, sang pemilik Duke of Beaufort dan keluarganya pada abad ke-17 menjadi aktivis olahraga ini. Akan tetapi, Duke of Beaufort bukanlah penemu permainan itu. Badminton hanya menjadi nama karena dari situlah permainan ini mulai dikenal di kalangan atas dan kemudian menyebar. Badminton menjadi satu-satunya cabang olahraga yang namanya berasal dari nama tempat. Seperti itu sejarahnya. Nah, sekarang apa saja sih alat untuk menulis? Ya, tentunya pensil atau pulpen. Pensil adalah benda yang selalu membantu kita saat belajar. Sekarang amatilah pensil. Tahukah kamu asal-usul pensil tersebut? Dan apa manfaat dari pensil? Mari kita baca teks berikut yang berjudul Pensil si kecil yang amat penting. Pernahkah terbayang olehmu gimana sih manusia bikin tanda dan tulisan sebelum ditemukannya pensil? Bagaimana proses penemuan pensil hingga menjadi bentuk pensil seperti sekarang dengan proses pembuatan yang lebih modern? Zaman dulu, manusia menggambar dan menulis dengan menggoreskan ujung pisau ke batang pohon. Lalu, pada masa Romawi kuno, sebilah logam tipis dipakai untuk membuat goresan pada batu dan lembar daun papirus. Perkembangan pensil dimulai sejak ditemukannya grafit pada tahun 1564 di Borrowdale, Inggris. Grafit ditemukan sebagai material yang dapat meninggalkan tanda hitam yang cukup pekat, namun terbukti lunak dan gampang patah. Untuk itu, grafit membutuhkan tangkai pemegang. Pada mulanya, grafit hanya dibungkus oleh tali yang terbuat dari kulit domba. Terus ditemukan cara untuk memasukkan grafit di antara dua bilah kayu yang dilubangi. Ketika itulah mulai dikenal alat tulis yang kini dinamakan pensil. Pensil mulai dibikin secara massal pada tahun 1662 di Nuremberg, Jerman. Selanjutnya mulai abad 19, Faber-Castell, Lyra, Staedtler, dan perusahaan-perusahaan lain mengembangkan pensil buat alat tulis secara pesat. Pada zaman modern, pensil dibuat dengan hancurkan grafit murni sama tanah liat hingga berbentuk bubuk. Kemudian campuran ini dicetak menjadi bentuk tipis panjang dan dilapis dengan kayu. Jadilah pensil dengan bentuk yang kita kenal saat ini. Pensil menjadi benda yang penting banget hingga saat ini. Kalau nggak ada pensil, kita bakal kesulitan waktu lagi belajar. Kita juga nggak bisa bikin karya tulis seperti cerita pendek, puisi, dan tulisan lainnya. Nah, setelah kalian sudah membaca teks tersebut, seperti biasa, carilah topik masalahnya, deret penjelas, dan kesimpulannya. Pada paragraf 1 itu merupakan topik masalahnya, yaitu bagaimana proses penemuan pensil hingga menjadi bentuk pensil seperti sekarang dengan proses pembuatan yang lebih modern. Paragraf kedua itu merupakan deret penjelasnya.
yaitu perkembangan pensil dimulai sejak ditemukan grafit pada tahun 1564 di Borrowdale, Inggris. Pada mulanya grafit hanya dibungkus oleh tali yang terbuat dari kulit domba. Kemudian ditemukan cara untuk memasukkan grafit di antara dua bilah kayu yang dilubangi. Ketika itulah mulai dikenal alat tulis yang kini dinamakan pensil. Kemudian paragraf ketiga juga sama deret penjelasnya, yaitu pada zaman modern pensil dibuat dengan mencampurkan grafit murni dengan tanah liat hingga berbentuk bubuk. Kemudian campuran ini dicetak menjadi bentuk tipis panjang dan dilapisi dengan kayu. Jadilah pensil dengan bentuk yang kita kenal saat ini. Paragraf keempat itu merupakan kesimpulannya, yaitu pensil menjadi benda yang sangat penting hingga saat ini. Jika tidak ada pensil, kita akan kesulitan ketika lagi belajar. Kita juga tidak bisa membuat karya tulis seperti cerita pendek, puisi, dan tulisan lainnya. Itulah. Kemudian sekarang kamu cari kata yang bercetak miring pada teks yang tadi kita baca. Nah, yang bercetak miring itu ada di mana sih? Bikin, modern, zaman, dipakai, gampang, terus, dibikin, ngembangkan, buat, hancurkan, sama, banget, kalau nggak ada, bakal, waktu lagi, nggak bisa bikin. Itulah kata yang bercetak miring pada teks tersebut. Selanjutnya kita akan membaca kembali teks yang berjudul Kewajiban dan Tanggung Jawab. Ani adalah putri dari Bapak dan Ibu Yakob. Pak Yakob mendaftarkan Ani di sebuah sekolah yang cukup ternama di desanya. Pak Yakob memenuhi semua kebutuhan sekolah Ani seperti buku, seragam sekolah, serta peralatan lainnya. Bu Yakob juga selalu membekali makanan sehat untuk Ani di sekolah. Ani sangat bersyukur dengan perhatian ayah dan ibunya. Ia selalu mematuhi nasihat ayah dan ibu. Ani juga rajin sekolah, rajin belajar, dan mengerjakan tugas sekolah tanpa perlu diingatkan. Ani kemudian selalu naik kelas dengan nilai yang memuaskan. Bapak dan Ibu Yakob sangat bangga dengan Ani. Nah, sekarang kalian bisa jawab, hak Ani itu apa? Dampaknya apa? Manfaatnya apa? Dan dampak jika tidak bertanggung jawab. Hak Ani itu mendapatkan sekolah yang bagus, mendapatkan buku, seragam sekolah, makanan sehat, dan semua kebutuhan sekolah. Dampak jika bertanggung jawab pada kewajibannya yaitu dia naik kelas dengan nilai yang memuaskan. Manfaat dari kewajiban yang dijalankan Ani itu menjadi siswa berprestasi, tidak pernah mendapatkan sanksi dari sekolah. Kemudian dampak jika tidak bertanggung jawab kepada kewajiban, tidak naik kelas dan mendapatkan nilai yang kurang baik. Sekarang kita jawab pertanyaan berdasarkan cerita tersebut. Mari kita jawab. Nomor 1, sebutkan kewajiban Ani dalam cerita tersebut. Kewajiban Ani adalah bersyukur, mematuhi nasihat ayah dan ibu, sekolah, belajar, dan mengerjakan tugas sekolah. Nomor 2, apakah Ani telah menjalankan kewajibannya? Ya, Ani telah menjalankan kewajibannya. Contohnya, ia bersyukur, mematuhi nasihat ayah dan ibu, sekolah, belajar, dan mengerjakan tugas-tugas sekolah. Nomor 3, apa manfaat kewajiban tersebut bagi masa depan Ani? Manfaatnya itu, Ani selalu naik kelas dengan nilai yang memuaskan dan menjadi anak yang berbakti dan membanggakan kedua orang tuanya. Nomor 4, apakah Ani telah bertanggung jawab terhadap kewajiban yang telah ia dapatkan? Ya, Ani telah bertanggung jawab terhadap kewajiban yang telah ia dapatkan. Contohnya, Ani sangat bersyukur dengan perhatian ayah dan ibunya. Ia selalu mematuhi nasihat ayah dan ibu. Ani juga rajin sekolah, rajin belajar, dan mengerjakan tugas sekolah tanpa perlu diingatkan. Nomor 5, apa yang akan terjadi jika Ani tidak bertanggung jawab terhadap kewajibannya? Nah, akibatnya itu Ani akan menjadi anak yang pemalas, tidak mensyukuri nikmat Tuhan,
tidak memperoleh ilmu pengetahuan, dan pasti mengecewakan kedua orang tuanya. Nah, bagaimana dengan dirimu sendiri? Apakah kamu telah bertanggung jawab terhadap kewajibanmu? Nah, sekarang saatnya untuk merenungkan diri dan memperbaiki diri. Kamu bisa tulis nama kamu di sini. Kewajibanmu apa, akibat jika bertanggung jawab apa, manfaat kewajibannya apa, dan akibat jika tidak bertanggung jawab. Nah, Ibu ada contoh alternatif jawabannya ya. Kamu bisa tulis nama kamu di situ. Nah, kewajibanku adalah mematuhi nasihat orang tua, rajin belajar, dan mengerjakan PR. Akibat jika bertanggung jawab itu, semua kebutuhan sekolah akan terpenuhi oleh kedua orang tua. Manfaat kewajibannya bisa membanggakan kedua orang tua, mendapatkan semua kebutuhan sekolah, dan menjadi anak yang pintar. Akibat jika tidak bertanggung jawab itu, kebutuhan sekolah itu tidak akan dipenuhi oleh orang tua pastinya ya, dan menjadi anak yang tidak berprestasi, bahkan tidak akan naik kelas. Apakah kalian sudah paham? Semoga video kali ini bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.